ia biasanya memberikan kepada sang suster untuk mereka membeli jajanan saat pulang sekolah atau les. Sementara untuk Bertrand, Sarwenda mengaku memberikan uang bulanan. Meskipun tidak menyebut nominal pasti, namun setara dengan gaji UMR pekerja di Jakarta. Seolah sindir sang mantan, Ricis akui bersyukur dapat job film untuk bayar sekolah anak. Pemirsa silet RCTI, setelah menyandang status sebagai single mom, Ria Ricis diketahui menjalani kehidupannya penuh kesibukan. Ia bahkan sering membawa sang putri Moana di sela-sela pekerjaannya. Namun, sebentar lagi Ricis mau tak mau harus long distance relationship alias LDR dengan Moana. Pasalnya, ia akan terbang ke China menjalani proses syuting film terbarunya. Meski berat meninggalkan anak, namun Ricis mengaku bersyukur masih dipercaya mendapat pekerjaan. Apalagi pendapatannya dalam film tersebut akan digunakan untuk membayar uang sekolah anak semata wayangnya. Posisinya di Cina Utara ya, di Ningxia agak jauh, jadi memang proses syutingnya juga mungkin agak repot, jadi kayaknya Moana ditinggal dulu. Nanti kita lihat dulu situasi kondisinya gimana di lokasi, kalau memungkinkan nanti kita susulin, kalau enggak ya LDR dulu karena kan dia juga udah sekolah. Kayaknya ini yang paling jauh ya Bu Ipa ya? Kayaknya ini sih sejauh ini yang paling jauh karena terakhir kita tinggalin syuting ke Jogja buat film juga. Terus kemarin kita ada di beberapa kota juga, terus sekarang luar negeri, jadi ya mohon doanya aja. Ucapan Ria Ricis mengenai bayaran sekolah anak sontak memantik tanda tanya publik. Apakah sang mantan suami tidak ikut membiayai pendidikan putri mereka setelah bercerai? Seperti diketahui, Moana saat ini mengambil pendidikan usia dini di Maha Islamic School. Kabarnya, biaya uang pangkal, uang gedung, dan uang kegiatan mencapai 15 juta rupiah. Sementara SPP per bulannya sekitar 400 ribu rupiah. Saat pertanyaan itu dilontarkan awak media, Ricis memilih tidak menjawab dan bergurau bahwa tidak ada yang perlu diluruskan. Ini namanya teman sekolah Moana, di sekolah emang begini. Makasih. Kayaknya ini yang paling cilik nih kayaknya ya. Baru 20 bulan, Bu. Bingung. Milih kemana? Harus gimana? Emang ada yang bengkok? Pengakuan Sarwenda bahwa semua isi rumah barunya hasil jeripayahnya sendiri dan terkuak uang jajan Bertrand capai UMR pekerja. Kabar selanjutnya hadir dari Sarwenda yang akhirnya belak-belakan terkait rumah mewah yang menjadi harta gonogini dalam perceraiannya dengan Ruben Onsu. Dengan tegas, ia menjelaskan bahwa selama ini dirinya juga ikut andil bahkan mengisinya dengan berbagai barang. Karena itulah, apa yang dinyinyirkan para hater selama ini tidaklah benar adanya. Sarwenda juga menjelaskan bahwa ia tidak pernah membatasi ayahnya untuk bertemu dengan para buah hati tercinta. Jadi rumah yang lama nih buat ayah. Ayah sekarang iya, pokoknya kita udah bagi, udah dengan benar-benar bagi. Lagian kalau misalnya yang rumah baru itu emang dari awal yang kayak isi apa-apa itu aku sendiri gitu. Anak-anak semuanya tinggal sama aku. Anak semua. Tapi itu semua udah kesepakatan baru. Si Talia udah aku kasih pengertian perlahan gitu. Jadi dia udah ngerti sebenarnya gitu. Tapi ya aku yakin dia anak yang strong juga, makanya aku juga butuh bimbingan dari psikolog juga. Onyo ya pasti lebih mengerti lagi dengan keadaan sebenarnya kayak gimana gitu. Nah Tania juga ya udah Tania masih ngerti ya kalau menurut aku ya. Jadi ya pastinya pelan-pelan aku menjelaskan sesuai porsinya mereka masing-masing aja.
Selain blak-blakan rumah baru, Sarwenda juga berbagi cerita terkait pengeluaran uang jajan para buah hati. Untuk Tania dan Thalia, ia biasanya memberikan kepada sang suster untuk mereka membeli jajanan saat pulang sekolah atau les. Sementara untuk Bertrand, Sarwenda mengaku memberikan uang bulanan. Meskipun tidak menyebut nominal pasti, namun setara dengan gaji UMR pekerja di Jakarta. Namun demikian disebutnya jika sang putra juga memiliki pegangan uang lain dari pekerjaannya sebagai penyanyi. Thalia sama Tania itu nggak ada kayak jajannya berapa, paling aku titipin ke susnya gitu. Nah kalau Onyo dikasih uang jajan per bulan supaya dia bisa manage uang dia sendiri. Oke, berapa tuh Bun per bulan? Ya lumayan lah. Oke lah ya. Se-UMR lah gitu lah, UMR minimal lah lah ya. Misalnya aku udah bilang, dia kan udah ada kerja gitu kan. Iya, kerjaan kadang, sendiri. Dia ada gitu, kadang aku bilang, tapi duitnya dia yang pegang. Tapi aku bilang kalau Onyo mau ambil duit di situ minimal kasih tahu Bunda. Jadi Bunda tahu Onyo keperluannya buat apa lagi. Kenapa kurang gitu loh. Ngomongin baik-baik sih, kayak misalnya kebutuhan anak kan juga beda-beda ya, nggak ada apa-apa. Jadi emang karena komunikasinya juga baik, jadi semuanya diomongin baik-baik. Menjalani peran sebagai single mom tentu tidaklah mudah. Begitu pula dirasakan Sarwenda. Selain karir di dunia entertainment, ia juga aktif dalam bidang bisnis. Namun di sela-sela kesibukan, ia pun sebisa mungkin masih tetap menyempatkan waktu untuk bermain dengan para buah hati tercinta. Bunda lihat Enhar. Ella tiduran. Sip. Nah, Bunda dia udah bisa nurut. Yang penting ya ada anak-anak yang nemenin, ada keluarga yang nemenin, yang support gitu, dan ya makin semangat lagi buat bekerja. Prilly Latukonsina ulang tahun ke-28, didoakan cepat dapat jodoh. Kebahagiaan luar biasa tengah menyelimuti aktris multitalenta Prilly Latukonsina. Pasalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 kemarin, ia baru saja berulang tahun yang ke-28. Di momen itu, Prilly mendapat kejutan dan banyak ucapan dari orang-orang terdekat. Salah satunya yang paling spesial diberikan sang mama tercinta Uli Julita. Lewat unggahan di media sosialnya, ia membagikan potret kue dan kenangan perjalanan sang putri dari kecil hingga kini beranjak dewasa. Di antara seluruh doa baiknya pun terselip harapan jodoh terbaik untuk sang putri. Kita pasti doa yang terbaik ya buat keluarga, khususnya buat anak-anak ya. Sama, saya juga doa ini buat anak-anak sih ya, buat Raja, buat Prilly ya, terutama Prilly juga ya, biar tambah sukses, sehat, ya mudah-mudahan dapet jodoh. Nah, itu lebih susah ya daripada menurut aku berkarir, mau masak kek, mau S2 kek, itu bisa kita jalanin karena ada di depan mata dan jalannya kelihatan gitu. Tapi kalau jodoh tuh emang gak kelihatan sama sekali, maksudnya kayak ya kan jodoh di tangan Tuhan ya, kita nggak tahu kapan kita ditakdirin ketemu sama jodoh kita. Nah tapi emang 2 tahun belakangan ini aku ya masih sendiri aja, belum ketemu sama siapa-siapa yang kira-kiranya bakalan jadi pacar aku di masa depan gitu, kayaknya belum. Netizen baper lihat kekompakan keluarga Darius dan Donna saat antar anak ke Portugal, perpisahan di bandara dihadiri pacar Diego. Pasangan Darius Sinartia dan Donna Agnesia kembali harus tinggal berjauhan dengan kedua anak mereka, Lionel dan Diego. Kedua remaja tampan itu akan kembali ke Eropa untuk melakoni musim baru sebagai pemain sepak bola. Momen mengharukan pun terjadi saat Darius dan Donna menemani keduanya berangkat ke benua biru. Apalagi saat putri bungsu mereka, Sabrina, menangis karena akan kembali ditinggal kakak-kakaknya. Melihat momen itu, warganet pun ikut terharu.
Mereka bahkan sampai menyebut keluarga Donna dan Darius bak keluarga cemara yang harmonis dan penuh cinta. Keduanya juga mendapat julukan mertua idaman karena begitu dekat dengan Nana kekasih Diego. Pasti Mas, ya, tiap kali kita habis ketemu aku nganter balikin dia ke sekolah gitu ya, pasti ternyata aku yang justru nangis dulu. nggak bisa nahan gitu ya, karena gimana pun aku ngerasa bahwa waktunya ternyata sangat pendek gitu untuk bisa bersama-sama mereka gitu. Umur 14 tahun dia harus sudah merantau sendiri di negeri orang gitu kan. Ibu mana yang sebenarnya tega gitu. Kok tega nggak tega, tapi apa yang kita lakukan adalah untuk masa depannya dia gitu.